Gempa dahsyat bermagnitudo 7,7 yang melanda Turki Suriah pada Senin kemarin menewaskan 7.266 orang dan melukai belasan ribu orang di kedua negara tersebut. Gempa tersebut dinilai sebagai yang paling dahsyat dalam 100 tahun terakhir sejak 1939. Kenapa gempa Turki Suriah sangat mematikan? Dikutip Reuters, Kepala Institut Pengurangan Risiko dan Bencana University College London, Joanna Faur-Walker, mengatakan gempa Turki melepaskan energi 250 kali lebih banyak dibandingkan gempa M6,2 di Italia pada 2016 yang menewaskan 300 orang. Turki juga berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Pada 1999, Turki pernah dilanda gempa yang menewaskan lebih dari 17.000 jiwa. Mengutip The Straits Times, gempa ini disebut mematikan karena melanda daerah padat penduduk. Gempa tersebut juga terjadi pada dini hari yakni pukul 4.17 saat warga masih terlelap. Orang-orang yang sedang tidur terperangkap ketika rumah mereka roboh, kata Roger Muson, peneliti di British Geological Survey. Konstruksi bangunan juga tidak sangat memadai bagi daerah yang rawan gempa besar, ujarnya sesaat setelah gempa terjadi. Banyak warga yang selamat berlarian keluar rumah dan tempat tinggal mereka tampak syok dan kebingungan. Sebagian besar dari mereka bahkan berlarian sambil memakai piyama. Turki dilanda gempa dahsyat pada Senin 6 Februari 2023 yang berpusat di Kahramanmaras. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo menurut GFZ Jerman, tersebut menewaskan setidaknya 4.327 di Turki dan Suriah. Di hari yang sama gempa susulan sebanyak 60 kali terjadi. Dari jumlah ini, beberapa di antaranya bermagnitudo 7,5 hingga 6,5. Hingga kini proses pencarian korban terus dilakukan. Pemerintah Turki memperkirakan korban akan terus bertambah karena banyak yang tertimbun puing. Turki pernah dilanda gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 pada 27 Desember 1939. Gempa yang berpusat di Erzincan itu menewaskan 32.700 jiwa. Sama seperti gempa besar M7,7 yang melanda Turki pada Senin 6 Februari, gempa pada 1939 itu pun terjadi pada dini hari sekitar pukul 1.57 waktu setempat. Saat itu, warga tengah tertidur lantaran gempa terjadi pada dini hari. Banyak orang yang meninggal dunia akibat gempa yang mengguncang di tengah musim dingin itu. Badai salju dan banjir pun menambah jatuhnya korban jiwa hingga memaksa penduduk meninggalkan wilayah itu. Selain di Erzincan, TRT World juga melaporkan gempa dengan banyaknya korban jiwa juga pernah terjadi dalam waktu dekat yakni pada 17 Agustus 1999 di Izmit. Guncangan itu terjadi di kota berjarak 90 km dari tenggara Istanbul pada pukul 3.1 pagi waktu setempat. Gempa di Izmit itu menyebabkan 17.118 orang tewas dan 50.000 lainnya luka-luka. Jumlah korban paling tinggi dilaporkan di kota Golcuk, Derince, Darica, dan Sakarya, mengutip berita Nica. Lebih dari 500.000 orang juga harus kehilangan tempat tinggal. Saat itu, konstruksi bangunan yang buruk dianggap menjadi faktor penyebab tingginya angka kematian. Protes publik pecah terhadap kontraktor swasta. Warga menuding kontraktor menggunakan bahan dengan kualitas buruk dan membangun asal-asalan. Beberapa kontraktor pun dituntut pidana, namun sangat sedikit yang dinyatakan bersalah. Tak cuma kontraktor, publik juga melayangkan amarah kepada para pejabat yang dinilai gagal menegakkan kebijakan bangunan mengenai desain tahan gempa. Gempa kala itu juga mengakibatkan perekonomian negara anjlok hingga sekitar 6,5 miliar AS dolar atau setara 97 triliun rupiah. Gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo melanda Turki tengah dan barat laut Suriah pada Senin, 6 Februari 2023, pukul 4.17 pagi waktu setempat. Bencana alam ini juga dirasakan di Siprus, Yunani, Yordania, Lebanon, bahkan hingga Greenland. Gempa yang terjadi saat masih musim dingin tahun ini dilaporkan telah menewaskan lebih dari sekitar 3.800 orang akibat bangunan runtuh di seluruh wilayah. Hingga kini masih dilakukan pencarian korban selamat di reruntuhan. Gempa dahsyat ini bukan pertama kalinya terjadi. Penelusuran CNBC Indonesia menunjukkan setidaknya Turki telah mengalami gempa besar 16 kali sejak tahun 1914. Berikut rinciannya.
1. Tahun 1914 berkekuatan 7,0 magnitudo Provinsi Burdur Barat menewaskan 2,344 orang. 2. Tahun 1939 7,9 magnitudo Provinsi Erzincan Timur Laut menewaskan 32,962 orang. 3. Tahun 1942 7,3 magnitudo di wilayah Turki menewaskan 3,000 orang. 4. Tahun 1943 berkekuatan 7,6 magnitudo wilayah Ladik Vezir Kopru korban tewas sebanyak 4,000 orang. 5. Tahun 1944 7,4 magnitudo Provinsi Bolu, Laut Hitam korban tewas sebanyak 3,959 orang. 6. Tahun 1946 magnitudo 5,9 di wilayah Ustrukan menewaskan 1,300 orang. 7. Tahun 1953 kekuatan 7,3 magnitudo mengguncang Kepulauan Aegean 1,070 orang meninggal. 8. Tahun 1966 6,8 magnitudo memporak-porandakan kota Tenggara Varto korban meninggal sebanyak 2,529 orang. 9. Pada tahun 1970 gempa bermagnitudo 6,9 di wilayah Gedis, Anatolia Barat menelan korban 1,086 orang. Tahun 1971 6,9 magnitudo di Laut Ankara, Kota Bingol 1.000 orang meninggal. Tahun 1975 kekuatan 6,7 magnitudo di Kota Lais, Provinsi Diyarbakir Tenggara korban tewas 2.350 tahun 1976 7,3 magnitudo di Provinsi Van Timur korban meninggal 5.291 orang. Tahun 1983 6,9 magnitudo di Provinsi Erzurum dan Kars korban tewas 1.340 orang. Tahun 1999 gempa berkekuatan 7,6 magnitudo di Kota Izmit menewaskan sedikitnya 17.118 orang. Tahun 2011 7,2 magnitudo di Kota Ban dan Kota Ercis korban tewas 523 orang. Dan pada tahun 2023 gempa 7,8 magnitudo di Pahatan Anatolia Timur masih dalam proses evakuasi. Berdasarkan data yang sudah dihimpun, gempa terhebat yang pernah melanda Turki terjadi pada 1939. Gempa berkekuatan 7,9 magnitudo tersebut menewaskan lebih dari 32.000 jiwa. Gempa sebesar ini jarang terjadi. Rata-rata gempa yang melanda di berbagai belahan dunia tiap tahunnya adalah kurang dari 5 magnitudo. Data juga menunjukkan setidaknya sejak tahun 1942, ada 7 kali gempa berkekuatan 7 magnitudo mengguncang Turki. Gempa dengan kekuatan di atas 7 magnitudo terakhir yang terjadi adalah pada Senin kemarin. Badan Kesehatan Dunia, WHO, memperingatkan korban meninggal akibat gempa Turki dengan magnitudo 7,8 itu masih akan terus bertambah. Korban jiwa gempa Turki saat ini diperkirakan dapat menembus 20.000 orang seiring dengan masih banyaknya korban yang berada di bawah reruntuhan, sebagaimana dikutip dari BBC. Pusat gempa Turki pada Senin pagi, 6 Februari 2023 berada di satu titik kota Kahramanmaras. Aktivitas Anatolian Plate, lempeng Anatolia, menjadi penyebab gempa Turki. Mengutip kanal Global Liputan 6.com, lempeng Anatolia terletak di Turki dan bagian dari sistem aktivitas tektonik yang kompleks dan relatif aktif di wilayah tersebut, terutama dengan lempeng sekitarnya. Lempeng itu berbagi batas dengan lempeng Eurasia, lempeng Afrika, lempeng Arab dan lempeng Laut Aegean. Wilayah ini terkenal dengan North Anatolian Transform Fault atau Sesar Anatolia Utara, yaitu patahan transformasi benua yang mencolok dari timur barat yang terletak di Turki Utara. Posisi ini menghasilkan aktivitas gempa yang terus-menerus di sepanjang patahan itu. Wilayah ini juga dapat dibagi lagi menjadi 3 wilayah tektonik yang lebih kecil. Pontiedis Anatoli de Taurides dan platform Arab lempeng Anatolia awalnya berbentuk pada Oligosen, skala waktu geologi sekitar 34 juta tahun silam. Sebagian besar geologi Turki menunjukkan ada petrologi bebatuan dan proses pembentukannya. Sebagian besar juga terbentuk melalui keberadaan oviolit atau penggalan kerak samudera dan lapisan mantel bawah yang tersebar luas dan terbentuk melalui obduksi samudera Tethyan Trias. Geologis Turki juga dicirikan dengan oviolit dan melange ophiolitik yang dibentuk oleh penutupan beberapa samudera Trias. Alasan geologis ini juga yang membuat Turki menjadi salah satu zona gempa bumi paling aktif di dunia.
Sebelumnya, korban luka maupun tewas akibat gempa Turki dan Suriah terus bertambah. Data menunjukkan saat ini ada sekitar 3.400 orang meninggal usai gempa berkekuatan 7,8 magnitudo dan 7,5 magnitudo yang mengguncang pada Senin, 6 Februari 2023. Angka itu bakal terus bertambah seiring para penyelamat berhasil menemukan para korban gempa bumi. Menurut prediksi World Health Organization, WHO, korban bisa mencapai 8 kali lipat dari angka yang ada sekarang atau mencapai lebih dari 20.000 korban tewas. Kami selalu melihat hal yang sama saat kondisi gempa bumi. Laporan awal jumlah orang yang meninggal atau terluka akan meningkat cukup signifikan pada minggu berikutnya, kata pejabat darurat senior WHO untuk Eropa, Catherine Smallwood kepada AFP. Kondisi Turki yang saat ini sedang dingin bahkan masih bersalju bisa membuat banyak orang sulit berlindung. Hal ini akan menambah bahaya bagi korban gempa bumi di sana. Belum lagi gempa susulan yang masih ada membuat kekhawatiran bakal ada bangunan yang ambruk bertambah. Kami masih merasakan gempa susulan dan masih ada kekhawatiran bahwa mungkin masih ada lagi bangunan yang akan runtuh, kata koresponden BBC seperti mengutip laman tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan pastikan Anda tetap eksis di channel ini. Sekian, salam hormat dari kami.